Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Basir Pratama, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nomor NPM 2110631070101. Saya dari kelas 2C. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas saya yang berjudul kecerdasan majemuk. Di sini kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang memiliki nilai budaya, atau anak yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga bisa dinikmati di dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam bertindak dan juga berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. Menurut Gardner, manusia yang bisa berarti siapa saja kecuali yang cacat atau memiliki kelainan pada otak sedikitnya memiliki 8-9 kecerdasan. Kecerdasan manusia pada saat ini tak hanya diukur dari kepandaiannya saja dalam menyelesaikan soal matematika atau menggunakan suatu bahasa. Karena ada banyak kecerdasan lainnya yang diidentifikasi di dalam diri manusia tersebut. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligence: The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Di sini saya akan memaparkan macam-macam kecerdasan majemuk itu ada apa saja sih. Yang pertama, ada linguistic intelligence, yang artinya itu kecerdasan linguistik. Jadi pengertiannya itu kemampuan dalam bentuk berpikir tentang kata-kata menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Yang kedua, ada logical mathematic intelligence atau kecerdasan logika matematika. Kemampuan ini dalam menghitung, mengukur, mempertimbangkan proposisi dan hipotesis serta menyelesaikan masalah operasi matematis. Yang ketiga, ada spatial intelligence atau kecerdasan spasial berpikir dalam 3 dimensi, di mana yang artinya kemampuan berpikir dalam 3 dimensi, yakni membayangkan keadaan internal dan eksternal, melukiskan kembali, merubah atau memodifikasi bayangan, serta memudahkan diri sendiri dan objek melalui ruangan dan menguraikan informasi grafis. Dan yang keempat, ada bodil kinesthetic atau intelligence atau kecerdasan kinestik tubuh, yang dalam artian adalah kemampuan menggerakkan objek dan keterampilan fisik yang halus. Selanjutnya, yang kelima, ada musical intelligence atau kecerdasan musik. Dalam artian adalah kemampuan dalam sensitivitas pada pola, titi nada atau melodi, ritme, dan nada. Yang keenam, ada interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal, yang dalam artian adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang terakhir, ada interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence mencoba untuk mengubah pandangan bahwa kecerdasan seseorang hanya terdiri dari kemampuan logika atau matematika, dan bahasa multiple atau intelligence memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya adalah komposisi atau dominasi dari kecerdasan tersebut. Teori ini mampu menjembatani proses pengajaran yang membosankan menjadi suatu pengalaman belajar yang menyenangkan, dan siswa tidak hanya dijejali oleh atau teori semata.
mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa teori yang mereka terima memang dapat ditemui di dalam kehidupan nyata dan dapat mereka alami sendiri, sehingga mereka memiliki kesan yang mendalam. Selain itu, proses pendidikan dapat mengakomodir setiap kebutuhan siswa dan sesuai dengan keunikannya masing-masing. Selanjutnya ada bentuk pembinaan kecerdasan. Berdasarkan pengertian kecerdasan menurut Weisler dalam Surya Brata 2005, maka pembinaan kecerdasan adalah suatu usaha untuk mengarahkan dan meningkatkan kemampuan individu dalam bertindak atau bertingkah laku secara terarah, mengembangkan suatu pola pikir yang lebih rasional dan mampu menjalin suatu hubungan dengan lingkungan secara tepat dan memberi manfaat. Bentuk pembinaan kecerdasan yang diturunkan dari teori kecerdasan majemuk atau multikultural dari Howard Gardner. Pembinaan kecerdasan atau multiple intelligence ini tidak menampilkan semua aspek kecerdasan, namun telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penelitian. Selanjutnya ada konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh tiap anak. Oleh karenanya, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu jadi rujukan utama. Saat menilai kecerdasan anak, konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah yang pertama ada satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Selanjutnya, ada setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karenanya, setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, ada setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, ada setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Selanjutnya, yang kelima, ada penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang terakhir ada proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Jadi kesimpulannya adalah kecerdasan majemuk terdiri dari 8 kecerdasan yang meliputi kecerdasan musikal, gerakan tubuh, logika matematika, bahasa, ruang, interpersonal, dan natural. Kecerdasan linguistik bisa dikembangkan melalui kegiatan bercerita maupun tukar gagasan. Kalkulasi dan kuantifikasi dapat diterapkan untuk mengembangkan kecerdasan logika. Matematika, sedangkan untuk kecerdasan spasial dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berhubungan dengan gambar dan warna. Kegiatan menari dan olahraga dapat dikembangkan untuk kecerdasan kinestik. Musik sebagai iringan kegiatan menari merupakan instrumen dalam kecerdasan musikal. Untuk mengembangkan kecerdasan musikal dapat melalui kegiatan menyanyi di awal pembelajaran atau apersepsi. Selain itu, mengajarkan materi pembelajaran, kegiatan ini juga dapat meningkatkan antusias siswa. Kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan dengan diskusi kelompok di mana siswa bertukar pikiran untuk membangun sebuah kesimpulan. Kegiatan ini juga dapat mengembangkan kecerdasan linguistik karena berkaitan dengan bahasa. Siswa yang percaya diri dalam menyampaikan gagasannya berarti memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, di mana siswa tersebut mampu mengenali kelebihan dirinya sendiri dan percaya akan potensinya. Kecerdasan natural dapat dikembangkan dengan kegiatan yang melibatkan pengamatan terhadap alam sekitar. Masing-masing memiliki karakteristik dan berkesinambungan satu sama lain. Kecerdasan majemuk memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya. Kondisi lingkungan yang kondusif dan selaras dengan kecerdasan yang dimiliki membuat seseorang dapat mengembangkan kecerdasannya dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang memuat nilai dari masing-masing kecerdasan. Untuk mencapai keberhasilan, maka diperlukan usaha bersama dalam membuat rencana pembelajaran dan penerapannya agar sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan teori kecerdasan majemuk. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.